Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu ala ba'din fa khassas syuhur wal ayyam wal layali bimazaya wa fadaili yu'adzibu fiha wal ajru wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami fil anha'il biladi. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'lit ta'at. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Tuhan semesta alam raya ini, yang memberikan kepada kita kenikmatan yang tidak dapat kita rasakan mungkin, karena kita mungkin sering melalaikannya, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Hampir kita lupa untuk bersyukur terhadap hal tersebut. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tersebut. Terlebih lagi nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan langkah kaki kita untuk melaksanakan sholat Jum'ah di Masjid An-Nur ini. Shallallahu alaihi wasallam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan bimbingan beliau, dengan perjuangan beliau, contoh suri tauladan yang beliau berikan kepada kita, sehingga kita dapat menikmati persaudaraan di dalam Islam, ukhuwah Islamiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib selalu berwasiat kepada diri khatib pribadi maupun kepada jamaah semua untuk selalu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah bersama sahabatnya mendapati situasi krisis air, hingga waktu sholat asar pun tiba. Mereka yang berikhtiar mencari di berbagai tempat tidak berhasil memperolehnya. Air yang tersedia hanyalah air sisa yang jumlahnya tidak banyak. Dalam situasi tersebut, Nabi melakukan sesuatu yang membuat orang tercengang. Rasulullah memasukkan tangan beliau ke dalam air sisa yang berada di dalam sebuah wadah dan berseru kepada para sahabatnya, "Ayo mulailah berwudu, berkah datang dari Allah Subhanahu wa taala." Para sahabat menyaksikan di sela-sela jari Nabi memancar air. Para sahabat tidak hanya bisa berwudu dengan sempurna, tetapi juga menghilangkan rasa haus, karena air juga bisa untuk diminum. Kisah tersebut bisa kita temukan, bisa kita baca lebih lanjut di dalam kitab Umdatul Qori, Syarah Sahih Bukhari. Hal yang menarik di sini dari cerita tersebut
adalah kata-kata Rasulullah SAW tentang al-barakah minallah. Kisah tersebut menunjukkan bahwa berkah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia, air, pohon, matahari, atau hal yang lainnya. Meskipun objek yang diberkahi itu bisa apa saja, termasuk air dan jemari Nabi. Krisis air bukan halangan bagi para sahabat untuk beribadah. Bahkan mereka bisa sekaligus menyaksikan mukjizat Nabi yang tentu bisa meningkatkan keteguhan dan keimanan mereka. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kamus Lisanul Arab, barokah dimaknai sebagai al-ma'was az-ziyadah, yaitu tumbuh dan bertambah. Sebagian ulama merinci lagi bahwa berkah dalam artian yang lain adalah bertambahnya kebaikan atau ziyadatul khair. Kebaikan yang dimaksud tentu bukan kenikmatan duniawi, melainkan tingkat kesadaran kita kepada Allah, dalam arti lain taqarrub ilallah. Berkah dengan demikian tidak terkait dengan banyak atau sedikitnya harta benda. Orang yang kaya raya bisa jadi tidak mendapat keberkahan hidup ketika harta bendanya justru membuatnya merasa perlu dihormati, merendahkan orang miskin, berfoya-foya, atau untuk aktivitas maksiat. Sebaliknya, kemiskinan bisa mendatangkan berkah saat hal itu melatihnya bersabar, mensyukuri nikmat, atau bersikap baik kepada tetangganya. Berkah juga tidak harus berhubungan dengan kesehatan, sebab kondisi sakit kadang bisa membuat orang introspeksi diri atau bermuhasabah, taubat, banyak berzikir, dan mengingat-ingat hak-hak orang lain yang mungkin ia langgar. Meskipun sakit juga bisa berbuah malapetaka ketika seseorang justru lebih banyak mengeluh, mencibir karunia Allah, dan melakukan sesuatu yang melampaui batas. Tempat yang berkah tidak mesti subur, sejuk, atau pemandangannya indah. Buktinya Allah memberi keistimewaan kepada tanah Mekah yang gersang. Begitu juga dengan waktu yang berkah belum tentu saat-saat hari raya atau hari berkabung, tetapi keberkahan waktu datang manakala segenap peristiwa di dalamnya membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan berkah ataupun barokah dalam bahasa yang lain, Rasulullah memberi teladan kepada kita selaku umatnya untuk memanjatkan doa ketika memasuki bulan Rajab, yang kita masih berada di awal bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Wahai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Doa tersebut sangat familiar bagi kita, tersebar dengan viral luar biasa di media sosial yang kita miliki, karena semangat kita dalam menyambut bulan Rajab yang luar biasa ini. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan haram, yang artinya bulan yang dimuliakan. Dalam Islam terdapat 4 bulan haram di luar bulan Ramadan, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, serta bulan Rajab. Saat tiba waktu Rajab, yang Rasulullah minta adalah keberkahan bulan ini, lalu keberkahan bulan Sya'ban, hingga ia dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Saat bulan suci ataupun bulan Rajab tiba, Rasulullah tidak memohon kekayaan, kesehatan, atau kenikmatan duniawi secara khusus. Beliau berdoa agar dilimpahkan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban seiring dengan menyongsong bulan Ramadan.
Secara tidak langsung, doa ini adalah permohonan panjang umur. Tentu saja bukan sekedar usia panjang, tetapi usia yang bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari berkah adalah peningkatan takarrub kita kepada Allah, sehingga kepribadian kita diliputi oleh sifat-sifat yang mencerminkan perintah Allah, yaitu jujur, adil, rendah hati, peduli sesama, penyayang, tidak serakah, tidak gemar menggunjing atau menghakimi orang lain, dan lain sebagainya. Kita juga semakin rajin memaknai setiap aktivitas kita atas dasar nilai ibadah. Bekerja untuk menafkahi keluarga karena Allah, ikut kerja bakti di tingkat RT ataupun lingkungan karena Allah, bertegur sapa dengan tetangga karena Allah, dan seterusnya. Apakah kita tidak boleh berdoa memohon harta atau kesehatan di bulan Rajab ini? Tentu saja boleh. Hanya saja yang lebih penting dari banyaknya kekayaan dan kesehatan adalah keberkahan, yakni suatu kondisi yang mampu menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam kitab Sahih Bukhari karangan Imam Al-Bukhari, Rasulullah sendiri pernah mendoakan sahabatnya, yaitu Anas bin Malik, dengan pernyataan, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu, yang artinya, ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, serta berkahilah karunia yang Engkau berikan kepadanya. Kata berkah di sini merupakan kunci dari segenap nikmat lahiriah. Dengan keberkahan, seseorang tidak hanya kaya harta, akan tetapi kaya hati, merasa cukup, bersyukur, dan tidak tamat. Tidak hanya mementingkan kuantitas anak, tapi juga kualitasnya yang soleh, cerdas, dan berakhlak. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dari uraian ini jelas bahwa bulan Rajab menjadi berkah tatkala ada perkembangan dalam diri kita terkait kedekatan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keberkahan itu datang, secara otomatis kualitas kepribadian kita pun meningkat, baik dalam kondisi sulit maupun lapang, sehat maupun sakit, punya banyak utang maupun dilimpahi keuntungan. Keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban ini penting, mengingat kita akan menghadapi bulan Ramadan, Syahrus Syam, bulan yang penuh kemuliaan dan jauh lebih mulia dan berlimpah keutamaannya. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa diberkahi, senantiasa diberi petunjuk, dan dipanjangkan umurnya sehingga bisa menjumpai Ramadan, dan kita bisa mengoptimalkan diri kita di sisa-sisa umur kita sehingga umur yang kita miliki semakin bermanfaat, baik bagi diri kita, agama kita, maupun nusa bangsa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa am baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wardo anna wa ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa anshur ibadakal muwahhidin wa anshur man nasruddin wa khdhil man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' 'annal bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitani wal mihan ma dhahara minha wa batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.